pagi, selamat siang, dan selamat malam. Minasang semuanya, wonderful viewers dan subscribers. Kali ini kami akan menyajikan trik memahami report teks yang menyenangkan, cepat, dan mudah. Yang pertama, pahami dulu pemahaman pengertian report text. Report text is an information report provide reader with information on a chosen topic by providing them with facts. Generally, an information report is written to provide facts about living or non-living objects. Ringkasnya adalah bahwa teks report tersebut memberikan pembacanya dengan informasi pada suatu topik yang telah dipilihnya dengan memberikan bukti-bukti fakta-fakta yang ada. Pada umumnya, teks report itu ditulis untuk menyajikan fakta tentang suatu objek yang hidup maupun yang tidak hidup. Report text itu merupakan salah satu jenis teks yang menjelaskan mengenai detail dari suatu objek. Jadi objeknya satu saja. Penjelasan yang ada dalam report text merupakan hasil dari pengamatan, penelitian, observasi maupun studi ilmiah mengenai berbagai macam hal. Jadi dasarnya pengamatan, penelitian, observasi maupun studi ilmiah. Penjelasan mengenai report text sendiri, pengertian report text itu adalah termasuk salah satu jenis teks yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik, dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut. Report text termasuk ke dalam jenis descriptive text yang memiliki tujuan hampir sama. Jadi ini mirip dengan descriptive text. Namun sebenarnya dua teks ini berbeda. Ini teks dalam bahasa Inggris ya. Report text memang cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan dengan descriptive text, sehingga tidak ada opini subjektif dari si penulis. Jadi report text termasuk ke dalam jenis descriptive text yang memiliki tujuan yang sama. Namun sebenarnya kedua teks ini berbeda di dalam teks bahasa Inggris. Report text cenderung mengarah ke teks faktual ilmiah dan lebih umum dibandingkan dengan descriptive text, sehingga tidak ada opini subjektif dari si penulis. Apabila dibandingkan, pembandingnya reported dan descriptive text adalah seperti ini. In short, report text describes the way of certain things and frequently refer to phenomenon of the nature, animal, and scientific object. The way of the descriptive text in showing thing is based on the objective fact of the thing. It describes the specific thing simply as the thing is. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah the functions of report text. The function is to describe the way things are, with reference to a range on natural, man-made, and social phenomena in our environment. Passwordnya, kata kuncinya adalah to describe the way things are. Selanjutnya, yang perlu juga untuk dipahami dan dimengerti dengan baik, generic structure of report text ataupun struktur teks dari teks report tersebut. Report text ini mempunyai generic structure yang sama dengan descriptive text, mirip dengan descriptive text, yaitu reporting text itu report text, struktur teksnya adalah satu
general classification, diistilahkan general classification. Bagian ini berisi pernyataan umum yang menjelaskan keterangan dari objek text report ini. Yang kedua dinamakan description, memberikan deskripsi tentang benda atau fenomena yang diperhatikan atau yang diulas ataupun yang dibahas. Nah, untuk bagian description, bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya apabila itu berhubungan dengan benda yang hidup atau makhluk hidup. Pada intinya, bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah. Jadi, pengamatannya secara ilmiah. Namun, hal yang perlu diingat bahwa report text bukan merupakan teks berita, tetapi ini teks faktual ilmiah, fakta ilmiah. Jadi, struktur text report adalah satu general classification, berisi beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan terhadap objek yang telah dilakukan oleh si penulis. Objek yang diamati tersebut dapat berupa hewan, fenomena alam, tumbuhan, dan topik-topik lain dibahas secara detail. Yang kedua adalah strukturnya dinamakan description. Description memiliki fungsi yang sama dengan descriptive text, mirip itu, yaitu untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian secara ilmiah oleh si penulis secara terperinci. Jadi hasil penelitian secara ilmiah yang dituliskan ini. Berikutnya, unsur kebahasaannya itu seperti berikut ini, atau language feature dari report text. Yang pertama, pasti ada unsur general nouns, menggunakan kata yang merujuk pada suatu hal secara umum. Jadi bendanya itu dinyatakan secara umum dalam bahasa Inggris itu. Dog, lion, atau penyebutan hewan lain secara umum tidak spesifik, seperti my dog, my lion, my house, tapi cukup dog, lion, house. Gitu. Yang kedua, ada unsur relating verbs atau linking verbs. Ya. Misalnya is, am, are, linking verbnya ya look, seem, taste, dan seterusnya. Unsur kebahasaan ataupun ciri kebahasaan nomor 3 dan nomor 4 seperti berikut ini. Nomor 3 adalah adanya unsur adverb of frequency yang juga sering digunakan dalam teks report. Misalnya usually, often, always, dan lain sebagainya. Yang nomor 4 itu penggunaan technical terms, menggunakan istilah yang berkaitan dengan topik atau pembahasan report teks. Apabila report teks mengenai hewan, maka dalam report teks tersebut haruslah ada istilah atau penyebutan mengenai hewan secara ilmiah. Ciri nomor 5 atau ciri khas language feature-nya adalah dari report text adalah introducing group or general aspect. Maknanya adalah menggunakan bahasa yang memperkenalkan bahasan atau objek penelitian secara umum. Sudah ya. Dog, house, lion, table, dan seterusnya. Berikut ini adalah contoh dari text report dengan judulnya, title-nya Skin. Skin is the outer layer of the body. In human being, it is the largest organ of the system that covers our body. Our skin has a function to protect our body from infection and extreme temperatures, maintain fluid balance, and synthesize vitamin D for our personal needs. Perhatikan kata is, has, menunjukkan tenses dalam bentuk present. Paragraf selanjutnya, deskripsinya adalah skin has three main layers, which are epidermis, dermis, and hypodermis. Ini istilah ilmiah ya, epidermis, dermis, and hypodermis, that have their respective tasks and need to each other.
The epidermis is layer. The epidemic layer is the outermost layer of the skin. This layer doesn't contain blood vessel and is formed from Merkel cells, keratinocytes with melanocytes and Langerhans cells. Ini istilah ilmiah semua ini. Merkel cell, keratinocytes with melanocytes and Langerhans cells. Under the epidermic layers, there is dermis layer. Ini juga istilah ilmiah, dermis layers. These layers contains hair follicle, sweat glands, sebaceous glands, apocrine glands, lymphatic vessel, and blood vessels. Wah, ini istilah semuanya, istilah ilmiah semuanya ini di dunia kedokteran. Nah, jadi dengan adanya unsur kata-kata ilmiah, istilah ilmiah itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah text report. Kalau deskriptif tidak pernah atau jarang ada istilah ilmiah seperti tadi. Lanjutnya adalah teks tersebut berbunyi seperti ini. The layer is connected to the epidermis layer with the basement membranes. Structurally, this layer is divided into two regions, which are the region next to the epidermis called the papillary region. Istilah ilmiah papillary regions. And the thick inner region that is known as the reticular region. Reticular region juga istilah ilmiah di kedokteran. Furthermore, there is hypodermis. Istilah ilmiah lagi is layer which located below the dermis layer. Dermis layer istilah kedokteran, istilah ilmiah. This layer is known as subcutaneous tissue. Ini juga istilah ilmiah. Hypodermis serves to attach the skin to the underlying bone and muscle and supply with them blood vessel and nerves. Blood vessel ilmiah juga. The combination of these three main layers has an average thickness of 1 mm. Nah, bagaimana guys? Viewers semuanya, wonderful viewers, subscribers yang wonderful juga. Bagaimana setelah menyaksikan pembahasan di atas tadi? Ternyata cepat, menyenangkan, cepat, dan juga mudah memahami report teks berbahasa Inggris. Please hit like, share, and subscribe ya. Thank you for watching. Arigatou gozaimasu. Matur nuwun. Terima kasih. Sayonara.